Halo semua, apa kabar? Kembali lagi di YouTube channel aku. Aku mau minta maaf karena aku baru bisa upload videonya hari ini. Dan aku janji minggu depan aku nggak akan telat lagi untuk uploadnya. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian tetap semangat untuk menjalankan aktivitas minggu ini. Oke, hari ini aku mau ngebahas mengenai 10 makanan Indonesia dengan nama unik dan sejarahnya. Karena seperti yang kita tahu, Indonesia itu selain beragam budaya, agama, tapi juga Indonesia itu beragam makanan-makanan unik gitu loh. Kalian pasti pernah dong misalkan ke daerah mana, ke kota mana, terus kalian menemukan suatu makanan-makanan yang kayak bingung gitu loh, yang kalian kayak nggak pernah tahu sama sekali, dan ya udah akhirnya kalian tahu gitu. Sama kayak aku juga, beberapa makanan-makanan Indonesia yang aku memang nggak tahu, tapi akhirnya aku coba gitu, dan ya ada yang cocok di lidah, ada juga yang memang harus mengembangkan lidah aku untuk mencoba makanan-makanan khas tradisional di Indonesia. Nah, untuk pertama ini adalah kerupuk melarat. Kerupuk melarat ini khas dari Cirebon. Siapa tidak menyukai cemilan berbahan dasar tepung tapioka ini? Kerupuk memang menjadi makanan yang sangat khas bagi negara Indonesia. Berbagai macam jenis kerupuk Indonesia itu kayak ada kerupuk yang warna putih yang kalau kalian tahu, dan ada juga kerupuk yang warna coklat. Biasanya itu digunakan untuk makan bakso, itu cocok banget. Dan rasanya tuh yang gurih dan garing gitu. Nah, ini kerupuknya. Terus ini tuh udah, kenapa dibilang melarat? Karena cemilan ini tuh tidak digoreng dengan minyak, bahkan melainkan digoreng dengan pasir yang memang sudah dibersihkan. Nah, aku nggak ngerti sih cara membersihkan pasir itu seperti apa, dan pasir seperti apa aku juga nggak tahu sih tepatnya seperti apa. Tapi yang penting yang pasti kerupuk itu kayak kalau udah pasirnya itu udah di atas tempat masaknya itu udah panas, tinggal masukin kerupuknya aja. Jadi kayak aku kayak pernah lihat di Instagram itu kayaknya khas India ataupun khas orang Arab, kalau nggak salah dia masak kerupuknya pakai pasir tersebut gitu. Dan warnanya itu warna-warni sih. Kalau nggak salah sih kayak ada warna apa ya, kuning, merah, pink sama hijau. Setahu aku sih kayak gitu. Nah, kalian gimana? Tertarik gak untuk mencoba itu? Kalau aku sih kayaknya udah pernah deh. Ada di warung-warung sih. Nah, yang kedua ada kue satu. Kue ini berasal dari Jawa Barat. Kue satu ini adalah biasanya disajikan di acara-acara besar seperti lebaran, khitanan, perkawinan, dan lain-lain. Bahan dasarnya tuh kacang hijau. Kue kering ini tuh kayak rasanya kayak begitu manis dan teksturnya juga lembut. Cemilan ini juga sering dijadikan oleh-oleh khas dari kota Jawa Barat. Dari kota Jawa Barat, maksudnya dari Bandung gitu. Aku pernah mencoba sini, kayaknya kalau pas dimakan tuh dia langsung hancur gitu di mulut. Kayak sagu bukan sih kalau nggak salah, dia teksturnya tuh pokoknya kalau pas digigit tuh langsung berantakan di mulut. Dan adonan ini dicetak dalam satu persatu dengan menggunakan cetakan dari balok kayu dan biasanya berbentuk bunga. Oke, dan memang cenderung berwarna putih, jadi nggak ada warna lain tuh. Tapi siapa tahu ya kan, setelah ini ada yang mencoba untuk mengkreasikan kue tersebut dengan warna-warna lain dan bentuk-bentuk lain, tidak selain bunga ya. Nah, yang ketiga ada tahu gimbal. Tahu gimbal ini khas dari Semarang. Tahu gimbal ini makanan campuran tahu yang digoreng, kol yang dirajang, toge, telur, sama lontong. Oh, oke. Oh, berarti ini sebenarnya kayak ketoprak kali ya. Soalnya bahannya sama gitu, kayak dicampur sama kol, terus toge, telur juga, terus lontong juga, terus ada bumbu kacang. Kayaknya nggak ada bumbu kacang deh. Jadi kayak cuma sayuran aja. Terus oke, nama gimbal ini tuh bukan diambil dari penjualnya yang memiliki nama gimbal, tapi gimbal adalah sebuah gorengan yang terbuat dari udang yang digoreng dengan tepung sampai menjadi garing. Oke. Jadi gimbal itu bukan karena dari rambut si penjualnya, tapi memang
asal muasalnya tuh dari si udang yang digoreng terus tiba-tiba menjadi bentuknya jadi gimbal gitu ya. Ya begitu deh. Kalian gimana yang pernah mencoba? Mungkin kalian yang dari Semarang bisa langsung komen aja di bawah apakah itu benar. Selanjutnya ada nasi kucing. Ini nasi kucing ini dari khas Yogyakarta dan memang udah terkenal banget di mana-mana, bahkan di Jakarta pun sudah banyak dan harganya tuh murah, tapi memang porsinya nggak banyak sih. Tapi bagi aku kalau memang kita untuk mengganjal perut kita lagi di jalan gitu, oke lah untuk untuk dimakan gitu. Dan makanan kucing ini bukan makanan kucing ya, tapi porsinya itu porsi kucing dikit gitu, nggak terlalu banyak. Nah ini memang udah terkenal banget di Jogja, bisa ditemukan di warung angkringan terbesar di berbagai daerah kota pelajar tersebut gitu. Jadi di Jakarta juga banyak banget gitu. Nah kuliner ini begitu nikmat karena terdiri dari nasi dengan berbagai macam lauk pauk berbentuk sate yang dapat kita pilih. Tidak ada kucing yang teraniaya di sini. Dinamakan nasi kucing bukan karena lauknya terbuat dari daging kucing, melainkan porsi nasinya yang sangat sedikit. Makanya aku bilang tadi, yang porsi itu porsi kucing. Jadi bukan makanan buat kucing, apalagi daging kucing yang dimasak, bukan. Jadi memang porsinya aja. Nah untuk kelima ada kue dolar khas dari Surabaya. Kue dolar, wow. Kue dolar adalah kue kering yang berasal dari Surabaya. Makanan ini termasuk oleh-oleh yang tak boleh ketinggalan saat kita mengunjungi kota pahlawan ini. Pada awalnya, cemilan ini hanya memiliki rasa gurih dan renyah. Namun, kini begitu banyak varian rasa mulai dari wijen, jahe, sampai keju. Kue yang berbahan dari dasar terigu ini, telur dan air dibentuk pipih dengan menggunakan cetakan yang terbuat dari besi ataupun aluminium. Oke, jadi ini aku belum pernah coba, tapi aku tahu bentukannya tuh yang benar-benar yang tipis banget. Agak bulat tapi tipis banget, kayak kerupuk yang belum digoreng kayak gitu. Jadi memang tipis, aku belum pernah coba. Buat kalian gimana yang memang berasal dari Surabaya bisa langsung komen gimana rasanya, pengalaman kalian, atau mungkin kalian di luar Surabaya memang sudah pernah mencoba, bisa komen juga, kasih tahu pengalaman kalian gimana. Kita lanjut, selanjutnya adalah yang keenam ada kue cubit. Kue cubit udah pasti dari khas Jakarta. Kalau ini udah pasti banyak banget peminatnya, karena kue cubit ini adalah kue dimana masa-masa aku kuliah aku suka beli, bahkan bisa request dengan tingkat kematangannya, bisa setengah matang juga loh. Nah kue cubit ini biasanya ditemukan di pasar atau sekolahan atau di pinggir jalan yang dijajakan oleh pedagang kaki lima. Jajanan yang terbuat dari campuran susu, tepung terigu, dan air begitu populer di kota Jakarta. Biasanya berwarna putih di bagian atas, coklat di bagian bawahnya. Jadi memang sebenarnya kue cubit ini kalau nggak salah udah ada warna-warna lain juga deh selain warna putih kayak gitu. Untuk di atas kue cubitnya itu sendiri dia ada kayak dikasih meseseres gitu, coklat, biar lebih enak lagi. Tapi memang kebanyakan orang tuh pesennya kayak setengah matang gitu. Dan aku suka sih, kayak cuma makan tepungnya doang gitu loh, kayak telur ceplok setengah mateng, gimana sih rasanya. Terus ini ada roti ketawa khas dari Medan. Berarti ini kalau makan roti ketawa ini kita ketawa terus kali ya. Cemilan yang berasal dari Medan ini memiliki bentuk seperti kue onde. Betul, iya aku juga baru ingat. Karena terdapat hamparan wijen di seluruh permukaannya. Hanya saja pada makanan ini berbahan dasar roti, sehingga terasa lebih padat dan tidak terdapat isi yang terbuat dari kacang hijau. Oke, interesting sih untuk dicoba. Nah selanjutnya ada nasi ketut khas Medan lagi. Bukan nasi ketut tapi nasi kentut. Ya ampun, ini kenapa sih lucu banget namanya? Asli ya. Makanan yang berbahan dasar nasi ini berasal dari Medan, disantap dengan berbagai macam lauk pauk seperti ikan pepes, ayam goreng, tahu atau tempe, dan tak ketinggalan sambalnya. Hampir mirip dengan sego kucing, namun nasi ini tidak dibungkus dengan daun pisang, melainkan dari daun kentut. Oh, jadi emang ada daun namanya kentut, makanya disebut namanya nasi kentut, karena nasinya itu dialasin oleh daun kentut.
aku benar-benar, aduh, baru tahu banget ada namanya daun kentut. So buat kalian yang di Medan, gimana pengalaman kalian mencoba itu, bisa langsung komen di bawah. Kita lanjut. Ada bika Ambon, khas dari Medan. Siapa sih yang nggak pernah mencoba bika Ambon? Ini udah terkenal banget. Biasanya digunakan untuk acara-acara kayak arisan ataupun acara keluarga. Ini dibuat dengan bahan dasar telur, gula, dan santan. Rasanya sedikit kenyal dan sangat manis dengan aroma pandan. Oke, untuk varian rasanya sendiri ada keju, coklat, dan durian. Kalau aku prefer coklat dan keju ya, no durian karena aku nggak suka sama durian. Oke, biasanya memang bika Ambon ini menjadi ciri khas untuk orang-orang yang memang lagi liburan ke Medan terus dibawa pulang untuk oleh-oleh. Tapi kalau nggak salah bika Ambon ini udah di mana-mana sih dan gampang juga untuk ditemui. Cuman aku nggak tahu ya perbedaan rasanya seperti apa. Kalau memang udah beda kota kan pasti beda rasa. Sekarang ada kuku macan khas dari Kalimantan. Kuku macan, oke, aku pernah makan ini. Kuku macan ini biasanya, oke, ini seperti bulu pada hewan bertaring, pasti akan sangat menakuti. Tapi memang biasanya aku waktu dulu kecil mencoba makanan ini tuh, aku nyangkutin di sini satu, di sini satu, terus aku kayak merasa kayak harimau. Lucu nggak sih? Nggak ya? Ya gitu deh. Tentunya bukan kuku macan yang sebenarnya, tetapi dibuat sejenis kuku macan kayak gitu. Nah, makanan yang juga dikenal dengan nama kerupuk amplang ini terbuat dari campuran tepung tapioka dan ikan tenggiri. Bentuknya itu mirip sekali dengan kuku macan. Tapi ya kayak kerupuk pada umumnya sih, cuman dibentuk bentuk kayak kuku macan aja biar lebih menarik perhatian sih. Dan ini biasanya banyak orang-orang yang menyediakan kerupuk ini ketika lebaran. Itu yang paling sering banget ya. Nah, itulah tadi makanan-makanan unik khas Indonesia. Menurut kalian gimana? Apakah kalian sudah pernah mencoba dari 10 makanan tradisional tersebut? Apa memang ada yang belum? Mungkin kalian ada rencana untuk mencoba itu, kalian bisa coba. Nanti langsung komen aja di bawah. Dan mohon maaf banget karena udah terlambat untuk upload video ini. Next aku tidak akan terlambat lagi. Kalian juga bisa kasih saran, dan I'll see you next video. Bye.